Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari lanjut materi selanjutnya tentang fungsi atau pemetaan. Sebelum kita masuk ke fungsi, Ibu akan membahas sedikit tentang relasi. Apa itu relasi? Relasi itu biasa dikatakan dengan hubungan. Nah, hubungan yang bagaimana? Hubungan antara daerah asal atau domain dengan daerah kawan atau kodomain. Jadi relasi itu hubungan antara daerah asal dengan daerah kawan. Nah, perhatikan contohnya. Di sini ada diketahui himpunan pasangan berurut 1 ke C, 2 ke B, 2 ke D, 3 ke A, 4 ke D, 5 ke E. Nah, pertanyaannya, nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah dan diagram kartesius. Di pertemuan sebelumnya itu sudah dikasih tahu cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama pasangan berurut, yang kedua diagram panah, dan yang ketiga diagram kartesius. Nah, kita akan membahas tentang yang diagram panah terlebih dahulu. Nah, ini diagram panah. Himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan B itu ada C, B, D, A, D, E. Kalau kita urutkan itu ada A, B, C, D, E. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian kita buat diagram panahnya dengan cara melihat himpunan pasangan berurut. Yang ini 1 ke C, berarti himpunan A yang bagian 1 ke C. Kemudian 2 ke B, kemudian 2 juga ke D, kemudian 3 ke A, 4 ke D, dan 5 ke E. Nah, inilah diagram panah. Sekarang kita ubah ke diagram kartesius. Ini dia diagram kartesius. Berarti di sini X-nya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y-nya itu ada A, B, C, D, E. Kita pasangkan aja 1 ke C, kemudian 2 ke B dan ke D, kemudian 3 ke A, 4 ke D, dan 5 ke E. Nah, inilah contoh dari relasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau biasanya disebut pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Nah, jadi himpunan A itu dia hanya boleh memilih satu di himpunan B, tidak boleh memilih 2 atau lebih. Kalau dia memilih 2 atau lebih berarti itu ke relasi. Contohnya gini, coba lihat. Ini Bandung. Bandung itu provinsi Jawa Barat. Dia tidak ada provinsi lain. Bandung hanya provinsi Jawa Barat. Kemudian Bogor. Bogor provinsinya itu juga Jawa Barat. Palu provinsinya Sulawesi Tengah. Pekanbaru provinsinya Riau. Pontianak provinsinya Kalimantan Barat. Nah, ini himpunan ini dia hanya boleh memilih satu himpunan yang ini. Tapi himpunan B, misalkan kita himpunan B, boleh dipilih 2 oleh himpunan A. Tapi himpunan A ini hanya boleh memilih satu di himpunan B. Itu dia fungsi. Nah, di dalam fungsi ini ada namanya domain, kodomain, dan range. Domain itu artinya daerah asal, kodomain itu daerah kawan, sedangkan range itu daerah hasil. Nah, contohnya, tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi berikut. Nah, ini ada fungsinya. Ada fungsi A itu ada A, E, H, J, kemudian ada fungsi B itu himpunan B itu 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita di sini disuruh menentukan domain, kodomain, dan range. Domain tadi kan artinya daerah asal. Nah, daerah asal itu berarti yang ini. Ada A,
E, H, J. Ini yang namanya domain. Sedangkan kodomain itu tadi artinya daerah kawan, berarti kawannya yang ini, daerah lawannya ini. 1, 2, 3, 4. Ini domain, ini kodomain. Nah, yang mana yang range? Range itu kan daerah hasil. Berarti lihat di kodomainnya yang hasil yang dipilih. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, itulah range-nya 1, 2, 3. Tadi domainnya yang ini AEHJ, kemudian kodomainnya ada 1, 2, 3, 4, sedangkan range-nya itu ada 1, 2, 3. Nah, cara menyatakan fungsi, suatu fungsi itu dapat dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil. Misalkan boleh F, boleh G, dan boleh juga H. Contohnya, diketahui himpunan M itu anggotanya ada A, B, C, D, E. Kemudian himpunan N anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. F memetakan himpunan M ke himpunan N sebagai berikut. Fungsi F pemetaan A ke 1, B ke 4, C ke 5, D ke 2, dan F dan E ke 5. Nah, pertanyaannya yang pertama, nyatakan F dalam diagram panah. Kemudian pertanyaan yang kedua, nyatakan F dalam himpunan pasangan terurut. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan diagram panah dan himpunan pasangan berurut. Kita pertama diagram panah, berarti ada dua himpunan M dan himpunan N. Kita gambarkan dulu, M itu ada A, B, C, D, E, kemudian N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kemudian ini himpunan M, ini himpunan N. Jadi cara membuat diagram panahnya lihat dari fungsi yang ini. A ke 1, berarti kita gambarkan A ke 1, kemudian B ke 4, berarti B ke 4, C ke 5, kemudian di sini ada D ke 2, berarti himpunan anggota D ke anggota 2, kemudian E ke 5, kemudian E ke 5. Maaf, ini sebenarnya E ke 4. Nah, sekarang kita pasangan berurut, kita tentukan pasangan terurut, berarti langsung A ke 1, B ke 4, C ke 5, D ke 2, dan E ke 4. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang fungsi pada pertemuan hari ini. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kalian jawab soal di buku paket kelas 8. Soalnya ada di uji kemampuan 3.2 di halaman 40. Kerjakan nomor 1 dan 2. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan kalian menghubungi guru kalian masing-masing untuk bertanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.